Setiap orang pasti punya pergumulan. Ada yang bergumul dengan kesehatannya, dengan keluarganya, dengan pekerjaannya, dengan usahanya, dengan sekolahnya, kuliahnya, dengan masa depannya, dan berbagai hal. Pergumulan orang beda-beda. Dan kali ini saya mengajak kita semua untuk belajar dari seorang perempuan yang sakit pendarahan selama 12 tahun. Dia sudah melakukan berbagai upaya, sudah ke tabib ini, tabib itu, dokter ini, dokter itu. Tapi tidak ada hasilnya, malah penyakitnya semakin hari semakin parah. Dengarkan renungan firman Tuhan kali ini. Kekasih Tuhan dimanapun saudara berada, firman Tuhan hari ini saya ambil dalam Injil Markus pasal yang kelima ayat 25 sampai 28. Demikian bunyi firman Tuhan. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang diberkati oleh Tuhan, dalam pelayanan Yesus Kristus di muka bumi, Dia telah melakukan banyak sekali mujizat. Mulai dari mengubah air menjadi anggur, mengusir roh jahat, menyembuhkan orang sakit, menaklukkan badai, bahkan memberi makan kepada ribuan orang. Dan Yesus juga pernah membangkitkan 3 orang yang mati, yaitu Dia pernah membangkitkan Lazarus, Dia pernah membangkitkan anak dari pemimpin rumah ibadah, yaitu anak dari Yairus, dan seorang anak muda di kota Nain. Tercatat ada kurang lebih 37 mujizat yang Tuhan Yesus lakukan. Bahkan firman Tuhan berkata kemungkinan lebih dari itu. Tetapi kalau dalam catatan Alkitab ada sekitar 37 mujizat yang Tuhan Yesus lakukan. Itu membuktikan bahwa Yesus adalah sumber mujizat. Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah juru selamat. Kekasih Tuhan, dalam Yohanes 20 ayat 30 sampai 31. Di sana dikatakan bahwa memang masih banyak tanda-tanda yang dibuat Yesus yang tidak tercatat. Mujizat-mujizat atau tanda-tanda yang Tuhan Yesus lakukan itu bertujuan supaya orang menjadi percaya bahwa Yesus adalah Mesias, Yesus adalah Tuhan, dan Yesus adalah sumber dari kehidupan itu. Di dalam namanya ada kehidupan. Salah satu mujizat yang Tuhan lakukan yang menjadi pelajaran kita pada renungan kali ini, yaitu kesembuhan yang dialami oleh seorang perempuan yang dapat mujizat. Dia tadinya menderita pendarahan selama 12 tahun. Ketika dia mendengar berita bahwa Yesus sedang berjalan dalam kerumunan orang, dia berlari, dia bergegas berjumpa dengan Yesus. Dia tidak mengharapkan Yesus itu harus tumpang tangan, tapi dia bilang begini, asal saya jamah jubahnya, saya yakin saya pasti sembuh. Kekasih Tuhan, iman seperti perempuan ini adalah iman yang sangat-sangat luar biasa. Karena jarang-jarang orang punya iman seperti perempuan ini. Mengapa perempuan ini berkeinginan hanya bisa memegang jumbai jubah Tuhan? Ada apa dengan jumbai jubah itu? Dan apa sih yang disebut dengan jumbai?
Jumbai dalam bahasa Indonesia hari-hari yaitu rumbai. Dalam istilah Ibrani disebut jitjit. Dan ini bukan sebuah kebetulan. Yesus memakai jubah yang ada rumbainya atau ada jumbainya. Karena di perjanjian lama, dalam Bilangan 15 ayat 38, firman Tuhan datang kepada Musa untuk menyampaikan pesan tentang jubah itu kepada orang Israel. Dan dalam Bilangan 15 ayat 38 firman Tuhan berkata demikian, "Berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka bahwa mereka harus membuat jumbai-jumbai pada puncak baju mereka turun-temurun, dan dalam jumbai-jumbai puncak itu haruslah dibubuh benang ungu kebiru-biruan." Dan ternyata saudara, hal ini bertujuan untuk mengingatkan orang-orang Yahudi akan kewajiban agama mereka dan sebagai pengingat bagi orang Israel karena mereka telah dituntun oleh Allah keluar dari Mesir, dari tempat perbudakan itu. Firman Tuhan menjelaskan bahwa perempuan ini telah menghabiskan seluruh harta miliknya. Dia sudah berobat ke tabib yang satu, ke tabib yang lain. Bahkan tidak ada hasilnya. Malah penyakitnya semakin hari semakin parah. Keadaannya makin hari makin memburuk. Tapi beruntung hari itu dia berjumpa dengan Yesus. Dan Yesus menyembuhkan dia dengan cara yang tidak masuk akal. Tidak perlu Yesus pegang kepalanya dan doakan. Dia hanya memegang jumbai jubah Yesus. Maka berhentilah pendarahan itu dan dia menjadi sembuh. Lukas mencatat dalam Lukas 8 ayat 44, firman Tuhan berkata demikian, "Ia maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya, dan seketika itu juga berhentilah pendarahan." Bagi orang-orang Yahudi, jumbai jubah itu memiliki makna khusus, yaitu berbicara tentang kuasa atau otoritas. Jubah yang dipakai Yesus memiliki jumbai itu berbicara tentang kuasa. Saat Daud memberitahukan bahwa ia telah memotong puncak jubah Saul, maka Saul pun mengerti bahwa ia telah kehilangan kuasa atau otoritas sebagai orang yang diurapi oleh Tuhan. Dalam 1 Samuel 24 ayat 1 dan juga 17. Saat perempuan itu memegang jumbai jubah Tuhan Yesus, Yesus merasakan bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Dan dia bertanya kepada murid-muridnya, "Siapa yang telah menyentuh saya?" Murid-muridnya pun tidak tahu karena begitu banyak orang yang ada di sekeliling Yesus. Tetapi ketika mendengar pertanyaan itu, maka perempuan ini datang dalam keadaan takut gemetar. Dia tersungkur di hadapan Tuhan. Dia menceritakan apa yang dia alami. Yesus sumber mujizat. Dengan memegang jumbai jubahnya saja, orang bisa disembuhkan. Kalau kita memperhatikan mujizat-mujizat yang Tuhan lakukan, Tuhan Yesus itu sangat kreatif dalam melakukan mujizat. Air dia rubah menjadi anggur. Orang yang buta, Yesus buang ludah ke tanah, dia aduk-aduk kemudian dia tempel di matanya, dan orang yang buta itu bisa melihat. 10 orang kusta tidak perlu Yesus jamah. Dia bilang, "Tunjukkanlah dirimu kepada para imam." Sementara mereka di jalan, maka sembuhlah 10 kusta itu. Dan perempuan ini tidak cukup Tuhan harus tumpang tangan. Dia hanya beriman, "Asal ku jamah jubahnya, aku pasti sembuh." Pelajaran apa yang bisa kita petik melalui kisah ini? Yang pertama, jangan andalkan kekuatan manusia.
Bertahun-tahun perempuan ini lebih suka ke tabib atau ke dokter, sampai menghabiskan banyak biaya. Dia mengandalkan kekuatannya, dia mengandalkan uangnya, dia mengandalkan apa yang dia punya. Tapi hasilnya nol. Tidak ada faedahnya. Berbagai cara dia sudah lakukan, tapi tidak ada mujizat. Malah penyakitnya makin parah. Tetapi hari itu dia berjumpa dengan Tuhan. Dia tinggalkan semua usahanya yang pernah dia lakukan. Dan hari itu dia berjumpa dengan Tuhan. Maka terjadilah mujizat dalam hidupnya. Yeremia 17 ayat 5-6, firman Tuhan berkata demikian. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh dari Tuhan. Yang kedua, memiliki iman hanya kepada Yesus. Perempuan ini dianggap perempuan najis, perempuan yang kotor, layak untuk dikucilkan, tidak boleh masuk dalam kerumunan orang banyak. Merasa tertolak, merasa rendah diri. Tetapi yang mendorong dia untuk berjumpa dengan Tuhan adalah imannya kepada Yesus. Sehingga walaupun begitu banyak orang mengerumuni Yesus, dia terobos. Dia berusaha hanya ingin memegang jumbai jubah Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang punya pergumulan harus beriman hanya kepada Yesus. Yang ketiga, bersyukur dan berterima kasih atas kebaikan Tuhan. Perempuan ini setelah terima mujizat, dia sembuh, darahnya berhenti mengalir. Dia tidak langsung pergi meninggalkan Tuhan. Dengan hati yang takut dan sedikit gemetar, dia datang tersungkur di depan kaki Tuhan. Dan dia menceritakan apa yang dia alami. Lalu perkataan Yesus yang sangat-sangat menyentuh. Yesus bilang begini, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Perempuan yang tadinya bergumul, secara fisik dia sakit, secara batin dia juga merasa tertolak. Hari itu terima mujizat Tuhan, dia dipulihkan. Fisiknya sehat, jiwanya dipulihkan, rohnya dipulihkan. Kekasih Tuhan dimanapun saudara berada, apa yang kita gumuli hari-hari ini, entah itu sakit penyakit atau apapun juga, belajarlah dari perempuan ini. Jangan mengandalkan kekuatan sendiri, dan berimanlah sungguh-sungguh kepada Tuhan. Percayalah dengan segenap hati kita kepada Tuhan. Dan kalau sudah terima pertolongan Tuhan, jangan lupa bahwa semua itu hanya karena kasih dan kebaikan Tuhan. Kiranya renungan firman Tuhan hari ini memberkati Bapak Ibu Saudara. Jika Bapak Ibu merasa diberkati melalui channel ini, saudara bisa subscribe, saudara bisa share video ini kepada banyak orang, bisa like, bisa komen, dan biar renungan ini menjadi berkat bagi banyak orang. Salam sehat buat kita semua. Tuhan memberkati. Shalom.